Lagi-lagi soal toleransi. SARA menjadi masalah menggelisahkan di negeri ini. Tindak tutur anti kemanusiaan harusnya tidak diberi ruang di bumi pertiwi. Timbul celah pertikaian membuat kita saling menyakiti. Realitanya, sosial media tidak lagi sehat. Kebebasan menyuarakan pendapat. Kata mereka, itu adalah hak yang wajib didapat. Namun, apakah ini hanya tameng oknum agar tidak terjerat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam toleransi, Indonesia 1. Selamat datang di debat mata kuliah wajib kurikulum bertemakan kerukunan antar umat beragama. Debat ini akan dipandu oleh saya sendiri, yaitu Suranti Pratiwi selaku moderator, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki, saya juga berperan sebagai moderator. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan perdebatan dengan mengusung tema yaitu kerukunan antar umat beragama. Sebelum perdebatan ini dimulai, moderator pertama akan menyampaikan tata tertib acara, yaitu Baik, saya akan membacakan tata tertib debat yang terdiri dari: pertama, peserta debat diwajibkan on-cam selama sesi debat berlangsung dan hanya on-mic ketika mendapat izin dari moderator. Peserta diharapkan mengecek terlebih dahulu mic serta konektivitas karena panitia tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kendala teknis personal. Debat kali ini terdiri dari 3 sesi. Sesi pertama, penyampaian pernyataan topik. Setiap tim menyampaikan argumentasinya terhadap pernyataan topik selama 90 detik untuk satu dari tim afirmasi, kemudian dilanjutkan dengan pembicara satu dari tim oposisi. Kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua, yaitu adalah sesi tanya jawab. Kedua juri akan memberikan pertanyaan bagi masing-masing tim. Setiap tim akan diberikan waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan, sedangkan tim lawan diberi waktu 1 menit untuk menanggapi jawaban. Tim penjawab diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan terhadap tanggapan tim lawan. Pada sesi ini, masing-masing tim diberi hak bicara 3 menit yang digunakan untuk memberikan komentar, sanggahan, atau pertanyaan. 3 menit tersebut dapat digunakan dalam beberapa kali bicara. Sesi yang terakhir adalah membaca rangkuman dari hasil debat diskusi. Perbedaan sudut pandang, apakah ada titik temu atau tidak, tergantung pada hasil persepsi kedua pihak. Setiap tim memberi ungkapan penutup terhadap pernyataan topik sesuai dengan posisinya selama 1 menit. Tugas ini dilakukan oleh pembicara ketiga. baiklah, tanpa menunggu berlama-lama lagi, debat bahasa Indonesia dengan mosi kerukunan antar umat beragama, kami mulai. Sesuai dengan pedoman sesi 1, kami persilakan untuk tim afirmasi menyatakan pernyataan topik dalam waktu 90 detik. Kami persilakan kepada pembicara 1 dari tim afirmasi. Waktu dimulai dari saat Anda mulai berbicara. Saya Daniel Sinamora dari tim afirmasi menyampaikan argumen saya. Media sosial adalah platform digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling bersosial, baik itu berkomunikasi atau membagikan konten berupa tulisan, foto, dan video. Media sosial memberikan dampak yang sangat positif dalam melakukan interaksi, juga memberikan kemudahan dalam berkomunikasi, baik kepada teman maupun keluarga yang tidak memungkinkan untuk bertemu karena faktor jarak yang jauh. Dengan media sosial, kita juga dapat mengirimkan informasi-informasi yang dibutuhkan dengan mudah dan cepat. Begitu pula dalam mengakses informasi yang kita butuhkan. Kita banyak dipertemukan dengan teman atau keluarga yang sudah lama tidak bertemu melalui media sosial, misalnya dengan penggunaan fitur Facebook. Kita tahu, pengguna media sosial juga berasal dari berbagai negara yang memiliki budaya, bahasa, adat istiadat yang berbeda. Artinya, di dalam media sosial terdapat kepelbagaian antara sesama pengguna. Maka, setiap pengguna media sosial harus bijaksana dalam menggunakan media sosial. Apabila pengguna media sosial tidak menggunakannya dengan bijak, hal itu dapat menimbulkan konflik antar pengguna media sosial, yang disebut sebagai intoleransi di dalam media sosial. Demikian tadi pernyataan penyampaian topik dari tim afirmasi. Selanjutnya kami persilakan pembicara satu dari tim oposisi untuk menyampaikan topik selama 90 detik. Waktu dimulai saat Anda mulai berbicara. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Mungkin langsung saja. Media sosial atau biasa disebut dengan dunia maya itu merupakan sebuah dimensi yang berbeda dengan dunia nyata. Di mana kalau di dunia nyata ada beberapa hal yang sulit kita lakukan, termasuk berpendapat, berkomentar, dan sebagainya. Sementara di dunia maya itu merupakan suatu hal yang sangat mudah, sangat lumrah, dan menurut saya pribadi, memang dunia maya itu fungsinya untuk itu, memudahkan kita berkomentar, memudahkan kita memberi pendapat, dan sebagainya gitu. Dalam artian lain, terdapat sebuah kebebasan yang sangat dengan mudah kita laksanakan di dunia maya, namun kebebasan tersebut belum tentu kita dapatkan di dunia nyata. Termasuklah yang itu tadi, komentar dan sebagainya. Nah, di dunia maya sendiri, berkomentar itu ada banyak ragamnya gitu. Kayak mungkin stitch video atau komentar dengan ketikan dan sebagainya. Nah, komentar yang dapat dengan mudah kita tangkap itu mungkin ya komentar melalui video, karena mungkin intonasi atau jedanya itu memang kebaca secara langsung. Sementara komentar dengan ketikan itu cenderung mungkin beragam cara menangkap maksud dari ketikan tersebut. Karena memang beda-beda ya cara setiap orang membaca
cara setiap orang meletakkan jeda memang berbeda-beda, dan ini cenderung kadang dinilai positif ataupun negatif dari seseorang. Jadi memang kebebasan di dunia maya itu memang lumrah, kebebasan berpendapat itu memang lumrah, dan memang itu merupakan fungsi dari dunia maya itu sendiri gitu. Terima kasih kepada tim oposisi yang telah menyampaikan pokok pikirannya. Sebelum perdebatan ini dimulai, saya mau bertanya dulu kepada tim juri, bagaimana nih kira-kira perdebatan kita pada kali ini? Apakah akan berjalan lancar dan seru, atau mungkin bagaimana tanggapan kalian? Baik, terima kasih moderator. Untuk debat kali ini diharapkan bisa memiliki suasana yang baik, tertib, dan tidak saling memotong pembicaraan satu sama lain dengan tidak sopan ya. Itu adalah harapan kami, sehingga debat ini berjalan dengan sebaik mungkin. Baiklah, terima kasih. Sesi 1 telah usai, sudah disampaikan baik dari tim afirmasi dan tim oposisi. Sekarang kita beranjak kepada sesi 2. Sesi 2 adalah sesi tanya jawab. Kedua juri akan memberikan pertanyaan bagi masing-masing tim. Kepada juri 1 dan juri 2 diharapkan bersedia memberikan pertanyaannya. Saya akan alihkan kepada juri 1 untuk memberikan pertanyaan kepada masing-masing peserta perdebatan. Dimulai dari juri 1. Baik, terima kasih moderator. Saya Putri Hidayah Brubarus sebagai juri pertama akan memberikan pertanyaan pada sesi kali ini. Jadi ini saya akan membacakan sedikit tentang pertanyaan kita. Seperti yang kita ketahui, media sosial adalah platform digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling bersosial, baik itu berkomunikasi atau membagikan konten berupa tulisan, foto, dan video. Bagaimana setiap individu bisa bersuara sebagai haknya untuk bisa berkomunikasi. Baiklah, terima kasih. Sesi 1 telah usai, sudah disampaikan baik dari tim afirmasi dan tim oposisi. Sekarang kita beranjak kepada sesi 2. Sesi 2 adalah sesi tanya jawab. Kedua juri akan memberikan pertanyaan bagi masing-masing tim. Kepada juri 1 bersedia memberikan pertanyaannya. Saya akan alihkan kepada juri 1 untuk memberikan pertanyaan kepada masing-masing peserta perdebatan. Dimulai dari juri 1. Baik, terima kasih moderator. Saya Putri Hidayah Brubarus sebagai juri pertama akan memberikan pertanyaan pada sesi kali ini. Jadi ini saya akan membacakan sedikit tentang pertanyaan kita. Seperti yang kita ketahui, media sosial adalah platform digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling bersosial, baik itu berkomunikasi atau membagikan konten berupa tulisan, foto, dan video. Bagaimana setiap individu bisa bersuara sebagai haknya untuk bisa berkomunikasi. Diketahui pula jika dalam berkomunikasi, syarat utamanya adalah terdapat 2 orang atau lebih yang sebagai komunikator dan masing-masing memiliki pesan dan mengharapkan sebuah umpan balik. Dengan adanya kebebasan berkomunikasi sebagai sisi positifnya, tentu segala juga memiliki sisi negatifnya, yakni mengenai presentasi terjadinya pesan-pesan yang memicu ke arah disintegrasi. Jadi dengan inti pertanyaan saya, bagaimana tanggapan kalian, baik tim kontra maupun tim pro, mengenai apakah media sosial merupakan media sarana yang tepat dalam komunikasi untuk masyarakat pro. Itu saja tentang pertanyaan yang akan saya berikan, yang nantinya saya harapkan akan ditanggapi oleh kedua pihak, baik tim pro maupun tim kontra. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Moderator. Baik. Mungkin sedikit menanggapi pertanyaan yang di awal tadi ya, mengenai kasus intoleransi yang sudah terjadi di negara kita ini. Jadi sebelum ke pendapat tim afirmasi yang sebelum ini, mungkin saya menanggapi yang di awal dulu, yang pertanyaan tadi gitu kan. Nah, dari saya sendiri mengenai kasus intoleransi yang terjadi di negara ini, itu ada 2 kemungkinan, ada 2 jawaban pun dari saya, yaitu jawabannya itu adalah kasus intoleran itu suatu hal yang lumrah, dan kasus intoleran itu merupakan suatu hal yang tidak lumrah, tergantung di mana kejadiannya. Sebagaimana argumen saya di awal tadi, bahwasanya antara dunia maya dengan dunia nyata itu adalah dimensi yang berbeda gitu. Nah, jika sebuah kasus intoleransi itu terjadi di dunia maya, saya menegaskan bahwa itu adalah suatu hal yang lumrah. Sebagaimana yang disebutkan oleh tim afirmasi sebelum ini, bahwasanya beliau menyatakan bahwasanya di dunia maya itu nggak ada kewajiban kan untuk mencantumkan identitas. Baik, terima kasih kepada tim oposisi. Dia mengatakan tadi bahwa adalah hal lumrah apabila kita memperlakukan praktik intoleran dalam sosial media, karena kita sendiri merahasiakan identitas kita. Nah, bagaimana tuh pendapat dari tim afirmasi yang telah dikatakan oleh tim oposisi bahwasannya berintoleran di dunia maya itu tidak masalah? Bagaimana menurut kalian, pandangan kalian? Saya persilakan. Baiklah, kami akan menanggapi dari tim oposisi. Dikatakan tadi di sana, tanggapan dari tim oposisi, intoleransi itu lumrah di dunia maya maupun di dunia maya maupun di dunia nyata ya. Jadi tanggapan kami memang di negara kita ini keberbagian itu, pluralisme itu kan memang menjadi kekayaan kita. Jadi intoleransi di dunia nyata maupun di dunia maya memang harus terjadi. Namun kita sendiri menjadi faktor utamanya. Kita menghargai agama lain, menghargai suku lain,
baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Artinya kita harus menjaga keberagaman kita. Kita kan punya kekuatan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda namun tetap sama. Jadi intinya kita telah menganut Bhinneka Tunggal Ika dan jangan terjadi perpecahan di media sosial karena itu akan berdampak buruk kehidupan kita dan akan merembet sampai ke kehidupan sosial. Bagaimana tim oposisi? Ada yang bisa disanggah lagi dari yang dikatakan oleh tim afirmasi? Saya persilakan. Izin menyanggah moderator. Baik, silakan. Mungkin tadi terjadi ada sedikit miskomunikasi ya, di mana jawaban saya yang sebenarnya adalah media sosial itu lumrah terjadi suatu tindakan intoleran, namun di dunia nyata itu tidak lumrah gitu. Maksudnya apa? Bahkan saya menekankan bahwasanya kasus intoleran di media sosial itu terbilang masih boleh terjadi dan masih boleh dilakukan. Kenapa? Pengalaman kita pribadi juga kan, di dunia nyata, di Indonesia sendiri, khususnya negara kita gitu, di dunia nyata, aturan kita itu sudah sedetail itu loh tentang intoleran. Maksudnya apa? Ada di undang-undang, ada di Pancasila, dan ada di sebagainya gitu. Nah, kemudian di dunia maya atau media sosial gitu, kalau kita telisik kembali sejarah dunia maya ini atau media sosial ini, sebenarnya kan ini bukan budaya kita, maksudnya kayak suatu hal yang kita terima dari luar gitu. Jadi nggak bisa dong kita sangkutkan dengan undang-undang dan sebagainya. Nggak, maksudnya dia nggak sedetail itu aturannya, beda dengan dunia nyata gitu. Saya ingin menyanggah Tunggu sebentar kawan. Jadi memang Tunggu. di Ini dunia maya ada ini, tunggu, di dunia maya ini memang nggak ada aturan loh, memang belum ada aturan. Kalau memang ada UU ITE sekarang loh. Di media sosial kan namun tidak sedetail undang-undang yang mengatur kehidupan kita di dunia nyata kan. enggak. Sekarang kalau kita Saya rasa cukup dari tim oposisi terlebih dahulu menyampaikan argumennya, baru dilanjutkan oleh tim afirmasi. Pada oposisi silakan menyampaikan kembali. Ya, itu tadi, UU ITE itu nggak sedetail itu mengatur tentang kehidupan kita di dunia sosial, di dunia maya gitu. Beda dengan undang-undang yang memang mengatur kehidupan kita di dunia nyata. Jadi emang selama UU ITE itu belum sedetail itu mengatur kegiatan intoleransi dan sebagainya, belum mengatur tindakan rasisme dan sebagainya. Jadi ya boleh-boleh aja dong melaksanakan suatu hal yang bersifat intoleran di media sosial gitu. baik saya Kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada tim oposisi. Selanjutnya kepada tim afirmasi yang tadi ingin menyanggah argumen yang disampaikan oleh oposisi, saya persilakan. Baik, jadi yang pertama tadi, tim oposisi mengatakan bahwa kasus intoleran di medsos itu merupakan hal yang lumrah gitu, karena nggak sama gitu ya kehidupan nyata dengan kehidupan medsos. Enggak, menurut kami enggak. Jadi baik di kehidupan nyata maupun di media sosial, intoleran itu merupakan hal yang tidak lumrah. Kenapa? Karena ya itu gitu. Jadi dimanapun kita berada di media sosial, di kehidupan nyata, etika itu diperlukan gitu. Dan intoleran itu nggak boleh terjadi di kedua kehidupan itu. Intinya sosial media sekarang sudah kuat, badan sosial media. Sehingga apapun yang terjadi, baik itu dilakukan oleh orang yang kuat maupun orang yang lemah sekalipun, dapat viral dan dapat tersebar ke seluruh Indonesia maupun ke seluruh dunia. Baiklah, saya kembalikan lagi ataupun juri 2. Bagaimana? Apakah hasil dari perdebatan kita di sesi 2 ini sudah cukup? Mohon ditanggapi kepada juri 1 atau juri 2. Baik, terima kasih moderator. Jadi untuk akhirnya kedua belah pihak telah memberikan pendapat mereka masing-masing. Tapi saya ingin balik ke pertanyaan saya, baik untuk tim afirmasi maupun tim oposisi, untuk memberikan saya jawaban yang singkat dan padat, namun tepat sasaran tentang media sosial ini apakah merupakan wadah komunikasi yang tepat untuk masyarakat majemuk kita ini. Kalian cukup memberikan ke saya sebagai selaku juri 1 rentetan kalimat yang sederhana saja untuk sebagai argumen kalian, pegangan argumen kalian yang paling kuat, sehingga saya bisa mengambil kesimpulan tentang debat kita kali ini. Untuk selebihnya saya kembali ke moderator. Terima kasih. Apakah media sosial adalah saran yang tepat dalam argumen? Itu adalah pertanyaan dari juri 1 dan akan saya berikan kepada tim afirmasi terlebih dahulu. Cukup singkat saja, kasih jawaban yang tepat sasaran. Dipersilakan. Baik, jadi menurut kami sebagai tim afirmasi bahwa media sosial ini merupakan sarana yang tepat untuk berkomunikasi masyarakat plural. Nah, jadi karena di media sosial ini bisa berkomunikasi, saling bersosial, berkomunikasi atau membagikan konten tempat wisata dan semacamnya gitu, dan bisa menghubungkan dari jarak yang jauh sampai dekat. Jadi media sosial ini merupakan sarana yang tepat. Nah, tapi diiringi dengan etika yang harus dipegang kuat oleh seseorang yang ingin bermedia sosial. Itu dari tim afirmasi. Jadi media sosial adalah wadah yang baik untuk melakukan saling berargumen. Bagaimana tim oposisi? Hanya jawaban singkat saja yang kami butuhkan. Dipersilakan tim oposisi. Baik, mungkin jawaban saya nggak beda jauh sih, tapi mungkin alasannya yang berbeda, yaitu media sosial merupakan media yang tepat untuk berargumen atau berkomunikasi, karena di situ memang masih bebas dan aturan di media sosial itu memang belum seserius itu untuk menanggapi suatu hal yang tidak benar. Gitu. Oke, terima kasih kepada para peserta debat. Baiklah, saya rasa sesi 2 ini sudah bisa kita padakan dan kita akan beranjak ke sesi 3. Baiklah, tiba kita di sesi ketiga. Di sini adalah sesi penyampaian kesimpulan yang akan diberikan oleh masing-masing juri. Oke, baik.
Oke, Sasu, Sebagai silakan. sebagai juri satu, saya telah menyimak argumen perdebatan dari tim oposisi maupun afirmasi tadi. Sebenarnya saya masih agak kurang dalam melihat bagaimana sebetulnya kedua tim tidak menanggapi pertanyaan saya dengan berbeda ya. Kedua malah justru sama-sama memiliki anggapan bahwa media sosial merupakan ranah komunikasi yang tepat bagi masyarakat majemuk. Padahal saya memiliki harapan jika tim afirmasi atau tim kontra salah satunya memiliki anggapan jika medsos atau media sosial itu bukan ranah yang tepat sebagai komunikasi masyarakat majemuk. Artinya media sosial itu bukan tempat komunikasi yang baik untuk berkomunikasi tentang keberagaman, karena akan menimbulkan disintegrasi. Tapi mungkin itu ada kekurangan dari kedua tim. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada juri satu yang telah memberikan kesimpulan dari perdebatan kita. Selanjutnya saya akan beralih kepada pihak Notulen untuk menyampaikan kesimpulannya. Kepada Saudara Daniel Syahputra, dipersilakan untuk memberikan kesimpulan. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Saya ingin memberikan tanggapan untuk kedua pihak dan para juri dan juga untuk moderator. Karena di sini saya sebagai orang awam yang mendengarkan diskusi ini kan, perdebatan ini. Nah, menurut saya perdebatan ini di awal itu tadi moderator itu kurang membawa diskusi dan ketajaman argumen di setiap tim itu kurang. Contohnya di tim oposisi pun kurang menekankan argumennya dan tim oposisi juga afirmasi juga kurang menekankan argumennya. Jadi kami sebagai pendengar debat ini kurang mengambil makna dari perdebatan ini. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Daniel Syahputra atas kesimpulan yang telah diberikan kepada seluruh aspek yang telah hadir dalam perdebatan kita hari ini. Saya rasa perdebatan kita sudah dapat kita padakan pada hari ini. Kita padakan hanya pada 3 sesi saja. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota perdebatan. Mohon maaf apabila saya sebagai moderator dan rekan saya Sulanti Pratiwi sebagai moderator dalam perbuatan ataupun kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi.